Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrin Natiro. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang psikologi komunikasi untuk memenuhi UAS ujian akhir semester dari psikologi komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Popi Damayanti. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha untuk menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Peristiwa mental adalah internal mediation atau of stimulus sebagai akibat berlangsungnya komunikasi atau fissure. Sementara peristiwa behavioral adalah apa yang nampak ketika orang berkomunikasi. Menurut George A. Miller, mengartikan psikologi komunikasi sebagai ilmu yang berusaha untuk menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral atau perilaku dalam komunikasi. Menguraikan berarti menganalisis mengapa suatu tindakan komunikasi itu dapat terjadi. Sedangkan meramalkan berarti membuat generalisasi tertentu atas sejumlah perilaku yang dihubungkan dengan kondisi psikologis tertentu, maka kita akan meramalkan bentuk perilaku apa yang akan muncul jika suatu stimulus diberikan kepada orang dengan karakter psikologi tertentu. Sedangkan mengendalikan berarti kita dapat melakukan manipulasi jika kita menginginkan atau tidak menginginkan suatu efek tertentu dari komunikasi yang terjadi. Menurut Fisher, dalam bukunya Jalaluddin Rahmat, pendekatan psikologi komunikasi memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, menerima stimulus secara indrawi atau sensory reception of stimuli. Pada proses ini, komunikasi diawali atau bermula ketika panca indera diterpa oleh stimulus. Panca indera tersebut yakni mata, hidung, telinga, kulit, dan mulut. Stimuli bisa berbentuk orang, pesan, suara, warna, dan sebagainya. Pokoknya segala hal yang mempengaruhi kita. Terus yang kedua, proses yang mengantar stimuli dan respon internal mediation of stimuli. Pada ciri pendekatan ini, stimuli yang ditangkap oleh panca indera kemudian diolah dalam otak. Kita hanya mengambil kesimpulan tentang proses yang terjadi pada otak atau dari respon yang tampak melalui tanda-tanda yang diketahui seperti tersenyum, tepuk tangan, meloncat yang memiliki arti sedang gembira. Yang ketiga, prediksi respon, prediction of respon. Pada pendekatan ini, respon yang terjadi pada masa lalu dapat dilihat serta dapat diramalkan responnya untuk masalah mendatang. Kuncinya, harus mengetahui sejarah respon terdahulu sebelum meramalkan respon individu saat ini. Yang keempat, peneguhan respon atau response of response. Pada pendekatan ciri ini timbul perhatian pada gudang memori atau memory storage dan set penghubung masa lalu dan masa sekarang. Salah satu unsur sejarah respon ialah peneguhan. Peneguhan adalah respon lingkungan atau orang lain pada respon organisme yang asli. Berger and Lambert menyebutnya feedback atau umpan balik, tetapi Fisher tetap menyebutnya sebagai peneguhan. Peranan psikologi komunikasi dalam hubungan manusia. Psikologi komunikasi berperan dalam beberapa aspek yang ada pada kehidupan manusia dan dapat memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu mempengaruhi kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional akan mempengaruhi kompetensi seseorang dalam kemampuannya untuk mengembangkan hubungan yang sehat dan untuk menerjemahkan emosi yang dirasakan orang. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya. Melalui komunikasi, Anda dapat menumbuhkan rasa saling percaya dan dalam hubungan antar manusia. Komunikasi yang terjalin secara verbal maupun non-verbal dalam membantu mengukur tingkat kepercayaan seseorang. Perilaku yang konsisten akan mendorong tumbuhnya rasa percaya, karena menunjukkan bahwa perilaku yang sama akan berlanjut di masa depan. Dan yang ketiga, menumbuhkan saling pengertian. Peranan psikologi komunikasi dalam hubungan antar manusia dapat membangun saling pengertian antara satu dengan yang lain. Menggunakan psikologi komunikasi, kita dapat mengerti akan pesan-pesan dalam hubungan antar manusia. Keempat, menentukan identitas seseorang. Berkomunikasi dengan orang lain juga akan membantu membangun identitas kita sendiri, karena hal itu dapat menjabarkan peranan apa yang dipegang dalam sebuah hubungan dan citra diri
yang ditampilkan ke publik. Yang kelima, menentukan tingkat hubungan. Menurut 4 tahap teori dari Altman dan Taylor mengenai perkembangan relasional, perilaku publik kita akan interaksi yang dilakukan mengkomunikasikan perkembangan suatu hubungan atau pertemanan muncul apabila kita mengungkapkan detail pribadi mengenai kepribadian kita dan mengembangkan kepercayaan lebih untuk berkomunikasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.